warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariu Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariu selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Saat ini, saya sudah berada di Kelurahan Jati Handap, Kecamatan Mandala Jati. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa. Sampurasun Bapak. Damang Bapak. Alhamdulillah. Bapak, mangga disapa dulu warga Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Nermansa, Lurah Jati Handap, Kecamatan Mandala Jati. Baik Bapak, terima kasih waktunya sudah menyempatkan nih ngobrol-ngobrol bareng Diskominfo Kota Bandung. Baik, sebelum kita menuju topik podcastnya nih Pak, alangkah baiknya mungkin bisa dijelaskan profil dari Kelurahan Jati Handap terlebih dahulu. Baik. Kelurahan Jati Handap ini merupakan satu kelurahan pemekaran yang tadinya dari Kabupaten Bandung, ya, ada Desa Mandala Mekar. Memekarkan menjadi Desa Mandala Jati, Kecamatan Cicadas, dan langsung sekarang jadi pemekaran jadi Kelurahan Jati Handap, Kecamatan Mandala Jati. Di mana Kelurahan Jati Handap ini memiliki 17 RW, 117 RT dengan jumlah warga 23.638 jiwa, 6.290 kakak. Lumayan padat sih di sini, ada 17 RW, 117 RT. Baik, gitu. Baik. Terus juga perlu saya sampaikan bahwa Kelurahan Jati Handap berdekatan dengan terminal yang mungkin karakteristiknya berbeda dengan lingkungan yang lain gitu ya. Tapi puji syukur alhamdulillah kita dari 17 RW kita senantiasa berkolaborasi yang menghasilkan sinergi lah solid gitu, insya Allah alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau mayoritas penduduk di sini untuk pekerjaannya apa Pak? Mata pencahariannya? Beragam sekali ya. Ada yang ASN, yang TNI Polri, ada yang wira swasta. Juga perlu juga sampaikan dari 23.000 jiwa di sini ada 4.000 DTKS. Jadi lumayan tinggi juga sih tingkat kemiskinan, ada 4.000 tercantum DTKS-nya. Gitu. Baik, berarti memang padat penduduknya dan cukup beragam juga ya Pak untuk mata pencahariannya sendiri. Baik. Bapak, topik kali ini kita akan membahas kembali buruan sae nih Pak. Betul, karena memang sudah ada himbauan juga ya dari pemerintah Kota Bandung agar di setiap kelurahan ataupun kecamatan ya Pak harus bisa memanfaatkan lahan nih untuk buruan sae. Nah, kalau di Kelurahan Jati Handap sendiri Pak, sejak kapan didirikan buruan sae? Buruan sae itu sejak adanya buruan sae dari 2018 sampai 2023 ya. Itu kita konsen di 2019 ya, pada saat itu juga pas dengan COVID. Puji syukur alhamdulillah hasil buruan sae juga bisa berdampak yang positif tentunya buat masyarakat. Betul. Salah satunya hasil panen kami buruan sae bisa dinikmati langsung oleh warga masyarakat yang tentunya kita prioritaskan bagi warga masyarakat yang kurang mampu. Betul. Adapun mungkin di buruan sae itu ada pekcoy, ya, cabai, hal-hal yang lainnya yang bisa dikonsumtif oleh warga masyarakat tentunya. Termasuk ayam dan ikan gitu. Wow, ada ternak juga. Kita juga berkolaborasi tentunya dengan DPKP ya, alhamdulillah gitu. Kita sering dapat bantuan dari dinas terkait yang alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga masyarakat tentunya. Pastinya. Kalau terakhir Pak, panen apa Pak? Ini terakhir ini panen cengek ya. Karena dalam kaitan inflasi ya itu naik, itu juga ada kebijakan. Alhamdulillah kita beberapa kali panen cengek ya, kita bagikan ke wilayah yang terdekat, RW yang terdekat, yang tentunya juga kita pilih-pilih saja yang memerlukannya. Mungkin hasil panen ini mungkin tidak menghasilkan kiloan enggak ya, tetapi ya normatifnya yang hasil panen yang namanya buruan saya kan hanya memenuhi lahan yang terbatas gitu ya, tapi yang minimal hasilnya bisa dioptimalkan, dirasakan oleh masyarakat tentunya gitu. Baik, berarti respon warga juga sangat positif pastinya Pak ya setelah adanya buruan sae ini. Karena mungkin ya bisa membantu seperti tadi ada panen cengek, warga juga bisa ikut menikmati. Apa mungkin seperti ada agenda kapas setiap minggu atau setiap bulan misalkan warga buat bareng misalkan di buruan sae untuk menikmati makanan atau apa? Baik.
alhamdulillah ini puji syukur di Kelurahan Jati Handap. Iya. Kita sudah ada 16 titik buruan sahe, ada di 15 RW. Jadi sudah banyak juga ya Pak ya? Ada yang sudah emang berkelanjutan, betul. Ya, ada yang baru, nah, tapi kita sudah push di 15 RW. Nah kaitan dengan buruan saya itu konteksnya masyarakat terlibat langsung. Nah, dia ikut memelihara, menanam gitu ya, dan hasilnya pun mereka menikmati. Betul, tentunya mereka sering juga bekerja bakti ya untuk membereskan buruan saya sengaja ya botram lah istilahnya ngaliwat gitu di tempat buruan saya. Hingga silaturahmi yang paling utamanya itu bisa terjalin di masyarakat tersebut. Iya, gitu. Karena di sana juga bisa tempat untuk bertukar pikiran ya Pak, atau berdiskusi pastinya untuk kepentingan daerah juga nih Pak. Baik, berarti dari sekian banyak nih Pak buruan saya di setiap titik RW gitu. Nah sejauh ini Pak, apa kelebihan buruan saya bagi ketahanan pangan? Yang jelas manfaatnya Pak, Bu ya, manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dulu masyarakat berpikir buruan saya itu harus memerlukan lahan yang luas. Iya. Tetapi dengan sosialisasi dari BKPP ternyata buruan saya itu dengan tempat yang sangat terbatas juga bisa dioptimalkan. Betul sekali. Itu bisa lewat ember, bisa lewat polybag, bisa lewat dan banyak hal yang bisa dimanfaatkan. Dan itu merubah paradigma masyarakat yang tadinya kita tidak punya buruan, tidak punya lahan, tapi setelah dapat sosialisasi dari BKP, alhamdulillah mereka minimal di rumahnya sudah memiliki beberapa tanaman lah, minimal cengek, bawang daun, ya hal yang mudah gitu ya, kayak pakcoy itu sangat mudah bisa itu. Betul, jadi kalau misalkan mau masak nih di dapur nggak ada cengek, bisa ke buruan saya dulu ya Pak, kalau misalkan masak Indomie minimal cengek tinggal metik di buruan saja lah gitu. Pakcoynya juga bisa kan, langsung saja, tinggal nama telurnya saja. Betul itu, jadi bisa menghemat dan pastinya enak ya Pak kalau metik dari tanaman sendiri. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Nah Bapak, untuk topik selanjutnya ada yang mau saya tanyakan. Sekitar beberapa bulan yang lalu atau mungkin di tahun lalu ya Pak, sempat ramai Kelurahan Jati Handap ini ada berita akan dibangunnya tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST. Namun di sini ada pro kontra ya Pak dari masyarakat dan sekitarnya. Bagaimana Pak tanggapan Bapak terkait masalah ini? Baik, mungkin secara kedinasan saya terhitung mulai 5 Februari 2024 saya tinggal di sini. Jadi pada kejadian tersebut saya masih di kelurahan yang lain. Betul. Tapi pada kenyataannya yang kalau saya jujur, semua warga kami mendukung sih sebenarnya. Karena kami yakin TPA Sarimukti juga kan terbatas. Betul. Ya, kalau misalkan semua bermuara ke Sarimukti, kejadian kayak kemarin, kebakaran juga kan punya dampak ke semua sekota Bandung, sampah tidak terangkut. Iya. Nah, dengan solid TPST itu tadinya kami juga berharap ya kalau itu goal di sana, minimal wilayah kami yang terdekat juga mungkin sampah bisa teratasi, ya gitu. Pertanyaannya bagaimana nih dukungan dari masyarakat di sini terkait TPST itu kan? Iya, betul. Nah, sejauh ini yang saya dapat kabar informasi dari staf dan lingkungan di sini, forum RW 17 RW LPM semua mendukung ya sebenarnya. Cuman pada waktu itu katanya ada satu titik komplek Civic Garden yang menolak. Iya. Kenapa menolak? Karena mungkin kaitan dengan polusi. Ya, padahal udah dijelaskan dengan TPST yang itu akan menjadikan ramah lingkungan sih sebenarnya. Tapi ya mungkin maaf ini menjadi ranah politik sehingga jadi nggak bisa terlaksana TPST. Tapi kalau bertanya masyarakat mendukung nggak? Saya yakin masyarakat di sini banyak yang mendukung gitu kaitan dengan TPST itu. Baik, berarti memang sampai saat ini tidak terlaksana ya Pak? Tidak terlaksana. Tidak terlaksana karena ada belum tidak terlaksana? Belum ya mungkin ya barangkali. Soalnya kalau yang saya baca di berita, memang berita itu seperti masih menggantung Pak. Jadi memang, nah bagaimana nih kelanjutannya? Karena mungkin dari beberapa pihak ada yang penasaran juga, termasuk saya gitu, dan kami semua gitu kayak ini bagaimana jadi kompleks kelanjutannya? Civic Garden itu emang sangat berdekatan ke lokasi Bu. Jadi mungkin saya juga memahami ya ketika mobilitas kendaraan naik angkut ke sana mungkin pasti dikhawatirkan bau dan air lindi mungkin yang diperiksa gitu. Tapi pemerintah sudah menjelaskan
dengan TPS itu air lindi, bau itu sudah bisa teratasi katanya gitu ya. Iya, Karena betul, saya betul. tidak tahu sebenarnya. Tapi kebijakannya seperti itu gitu. Baik, berarti memang ada dari satu komplek itu ya Pak ya yang menolak, tapi memang warga yang sangat sekitar berdekatan yang dengan sangat lokasi. berdekatan ya, Gitu. betul. Berarti saat ini belum ya Pak, atau mungkin tidak ya, karena kita juga belum tahu kepastiannya. Kita tunggu nanti hasil. Baik, nanti ditunggu berita selanjutnya ya Pak ya. Baik, terima kasih. Nah, tadi Bapak bilang bahwa Bapak di sini tuh terhitung sejak 5 Februari 2024 ini. Selama beberapa bulan ini berarti ya Pak, apa saja Pak keunggulan atau mungkin prestasi selama Bapak menjabat nih? Kalau Atau mungkin- berbicara prestasi mungkin terlalu dini ya, Betul. hanya beberapa bulan. Iya. Tapi langkah-langkah apa yang saya selama di sini, yang pertama saya personal ke para RW. Saya bersilaturahmi ke para RW. Saya mencoba mengevaluasi karakteristik yang ada di sini karena mungkin karakteristik daerah dekat terminal dengan yang itu akan sedikit berbeda. Di sini memang lingkungan keras, tapi alhamdulillah puji syukur 17 RW kita solid lah. Iya. Kita saling berkooperasi. Beberapa kali kita mendapatkan mengadakan rapat koordinasi. Kita satu frekuensi lah, alhamdulillah ya, kita bisa yang permasalahan bisa kita atasi bersama. Iya. Gitu. Itu. Adapun beberapa yang perlu saya sampaikan. Selama saya di sini kemarin kita mengikuti lomba posyandu, alhamdulillah kita kedua. Wow. Dan besok Iya. kita mewakili Kecamatan Malajadi di tingkat kota, lomba PKK. Lomba PKK. Nah, ini kita udah siapin tempat ini buat asesmen penilaian Pokjasa Pojok 4 untuk lomba PKK besok. Wah, besok di sini ya Pak ya? Besok di sini. Wah, luar biasa. Mohon doanya saja, mudah-mudahan Kelurahan Jati Handap bisa mewakili Kecamatan Malajadi untuk di tingkat kota. Amin. Ya nanti mungkin kalau misalkan menang, dan itu menjadi prestasi juga nih pastinya buat Kelurahan Jati Handap sendiri. Baik, Bapak terakhir nih ajakan untuk warga Bandung agar bisa memanfaatkan lahan misalkan yang sedikit untuk bisa bermanfaat seperti buruan saya. Silakan. Sebelum sampai itu saya ingin menyampaikan bahwa untuk di Kelurahan Jati Handap juga alhamdulillah meskipun karakternya keras, tapi puji syukur alhamdulillah di Kelurahan Jati Handap kita memiliki 5 pesantren. Ini juga satu kebanggaan bagi kami. Kami sering berkoordinasi dengan para kiai ya. Gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi kita meskipun lingkungan 17 padat, tapi alhamdulillah kita ada 5 pesantren yang cukup lumayan besar gitu di sini. Terus juga ada beberapa yang unggulan di sini. Alhamdulillah di Kelurahan Jati Handap juga memiliki ada produk kesenian. Ya, salah satunya boleh saya bacakan ya. Boleh, silakan. Di sini ada Sera Jati Handap yang dipimpin oleh Kidaus, barangkali tahu ya Kidaus. Kidaus, ya. Di sini di belakang di sini ada ya di RW 10 kaitan dengan seni bela diri itu nama Sera Jati Handap. Ada juga Sanggar Seni Bela Diri Al Hikmah di RW 17. Ada Sanggar Citra Dangiang Sunda, yaitu seni tari musik gitu ya. Ada juga Pak Misyep gitu. Nah, terus UMKM yang ada di sini juga ada produksi tahu Sumedang. Di RW 9 ada kerupuk juga di RW 9. Ada tahu kuning kayak produk Cibuntu gitu. Ada produk otak-otak dan tempe juga. Jadi lumayan untuk kuliner, untuk UMKM-nya di sini lumayan. Nah, kaitan dengan buruan saya bagi seluruh warga Kota Bandung tentunya bahwa buruan saya ini hal yang positif, tidak ada alasan untuk tidak memiliki lahan. Karena dengan niat ya untuk memiliki buruan saya hanya dengan ember, dengan polybag, dengan yang sangat terbatas kita bisa mewujudkan buruan saya di rumah. Intinya buruan saya ini bisa dioptimalkan, dimanfaatkan minimal buat di rumah. Betul. Ya, bikin Indomie cengeng bisa metik sendiri. Cengeng bisa metik sendiri, pakcoy bisa metik sendiri ya Pak ya. Baik. Barangkali jadi tidak ada alasan, tidak punya lahan. Kita hanya dengan ember, polybag, polycarbonate bisa tidak biasa. Betul sekali, yang penting niatnya dulu ya Pak ya. Baik, mungkin nanti juga dibantu nih warga-warganya agar ada himbauan ya Pak, mungkin bisa setiap rumah mempunyai buruan saya walaupun lahan sedikit pun. Baik. Dan memang banyak juga ya Pak UMKM dan kesenian nih di Kelurahan Jati Handap sendiri. Dan mungkin
kalau misalkan ada sosmednya atau media sosial atau YouTube barangkali nanti boleh Bapak di-share ke kami ya agar kami bantu promosikan. Bapak terima kasih banyak atas waktunya, atas pemaparannya, berbagi informasi bareng Diskominfo Kota Bandung. Semoga apa yang dijalankan atau direncanakan nanti berjalan lancar. Amin. Baik. Wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.